karena topiknya lagi bagus saya mau datang, apa karena nggak ada halangan di rumah jadi datang, apa nih? Jadi bisa datang gitu ya. Emang tahu hari ini temanya apa? Oh, nggak tahu. Girang-girang banget. Oh, ada yang mau dimandi. Oh bawa, wah masya Allah saya lupa. Ada yang bersedia. Saya tadi lupa habis dari majelis pagi terus ya Allah pas di mobil ya Allah bonekanya belum ada lagi lupa. Ya udahlah nanti. Mama punya boneka. Enggak ada. Iya, bonekanya sih itu. Enggak ada. Enggak ada boneka gede. Boneka kecil enggak apa-apa. Kecil banget lagi. Sama aja susah. Barbie enggak ada Barbie. Di rumah. Iya, bisa. Ada jauh. Oke. Kemarin kita udah membahas sedikit daripada menghadapi orang yang ketika Patung Alga. Di Alga iya patung baju ada tuh. Iya, menekit. Iya, boleh. Atasannya di tepi. Ya enggak apa-apa, atasannya enggak apa-apa. Ayo, campur ada sih, ada kuncinya. Ada di Oh ya udah. Ya, pinter aja lagi patung dikatanya. Aku disuruh angkat gesek. Benar. Kemarin kita udah ngebahas tentang bagaimana cara menghadapi orang yang sakaratul maut, ya. Nah, jadi harus mau meninggal. menghadapinya pelan-pelan, ditaruhin gitu. Ketika sudah meninggal pun, saat pertama kali meninggal, ya maka dia diperlakukan juga pelan-pelan, dibuka bajunya pelan-pelan, diguntingin bajunya gitu. Ya jangan dibuka kayak manusia kayak kita biasa sehat gitu ya. Gak bisa, sakit mereka, ya. Nggak boleh kayak gitu. Ada tangannya lagi, ya udah nggak apa-apa dah. Ya udah. Iya, udah. Sian kecelakaan. Ini ada lagi patah. Retak palanya. Oke, hukum-hukumnya mengurusi mayat ini hukumnya adalah fardu kifayah. Apa itu fardu kifayah? Adalah apabila dikerjakan, ya, apabila dikerjakan oleh sebagian, maka sebagian yang lain hukumnya gugur. Ya, nggak ada tulisannya di sini. Kalau mau ditulis silahkan. Ya, beda sama fardu ain. Fardu ain adalah wajib bagi setiap orang. Tapi kalau fardu kifayah adalah nggak wajib, ya, separuh. Kalau yang udah ada yang mengerjakan sebagian, maka sebagian yang lain hukumnya gugur. Tapi kalau nggak ada yang ngerjain, maka satu kampung semua kena dosa. Maka harus ada yang bisa mandiin. Dan kalau laki, yang mandiin laki. Perempuan yang mandiin perempuan. Kecuali emang nggak ada sama sekali, ya mau nggak mau yang muhrim yang mandiin. Keluarganya yang mandiin gitu ya. Jangan sampai orang luar gitu. Kalau nggak ada ya ibunya yang meninggal, mau nggak ada yang bisa mandiin, ya udah anak lakinya yang bisa mandiin, ya udah anaknya gitu ya, tanpa melihat aurat-aurat yang nggak boleh dilihat gitu. Tapi kalau emang nggak ada sama sekali, ya nggak dimandiin, ya ditutupin dimandiin cuma sekedar diguyur gitu doang. Siapapun boleh, siapapun bisa gitu. Nggak boleh yang dipegang segala macam, nggak boleh gitu ya. Kalau dalam keadaan tertentu berarti nanti ditayamumin aja ya, tapi harus dimandiin, sekali nggak diguyur gitu, sekali cukup. Nanti di sini ada. Oke, jelas ya. Nah, hal-hal yang wajib dilaksanakan untuk mayat itu ada 4 perkara. Pertama mandiin, kedua kafanin, ketiga nyolatin, yang keempat menguburin. Oke, di sini cara memandikan mayat. Sedikitnya memandikan mayat yaitu dengan meratakan air ke badannya. Ya, jadi cuma sekedar meratakan air, sama kalau kayak kita mandi wajib. Mandi wajib rukunnya ada berapa? Fardu mandi wajib ada berapa? Lupa. Begini deh ibu nih. Fardu mandi ada berapa? Ya biarin, saya nggak mau lanjut, biarin sampai ada yang jawab. Ayo, ada berapa? 2. Apa aja? Niat sama meratakan air. Meratakan air ke seluruh tubuh.
jenazah, ya. Jenazah juga gitu, niat sama meratakan air. Emang kudu, kemarin ada yang nanya, emang wajib Ustazah pakai sampo? Enggak, mandi wajib, ya di sana ya? Wajib sih ada yang nanya. Soalnya kalau mandi itu memang kudu pakai sampo, pakai sabun. Enggak, mau mandi pakai sabun, pakai sampo, enggak pun enggak apa-apa. Orang tua zaman dulu juga nggak ada sampo sabun. Ya pakai daun apa namanya? Daun bidara. Apa? Bidara. Iya, daun bidara. Pokoknya deh. Daun itu deh, ya kita mau pakai sabun, ya. Nenek-nenek kita dulu mau pakai daun. Nah, jadi mandiin nggak wajib pakai itu, hanya meratakan air. Begitu juga si mayit. Sedangkan yang lebih sempurna yaitu membasuh kedua kemaluannya, menggosok-gosok badannya dengan daun bidara dan atau daun bidara atau sabun boleh ya kalau kita ada sabun. Dan menuangkan air pada mayat 3 kali, ya. Terus kemudian mewudukannya. Oke, sekarang kita praktek. Adakah barang-barangnya? Itu barang-barang apa yang dibawa? Kafan ya? Kain kapan? Oke. Kain aja, kain. Ada kain? Apa juga ada Kain. lengkap. Kayak mana cinta ini? Yang ini yang mau duluan, yang fotonya banyak. Lengkap aja. Allah. Enggak, kain apa aja deh? Ya udah itu aja sebentar boleh. Emang ini dapat. Nah ini ceritanya sebelum dikafanin ya, ini kan itu mandiin ya. Kemarin saya bilang ya Allah, kesian banget. Kalau yang dimandiinnya begitu saja tuh, keluar darah lagi, blur-blur. Salahnya. Oh iya. Ini kafe ini Bu, Bu. Saja dia malu. Iya. Nah ini ceritanya misalkan ditutupin pakai kain apa namanya kain batik ya. Nah jadi kain batik itu kemarin saya bilang ya kalau dia sudah dibuka bajunya ya nanti dibuka bajunya kan ininya digunting ya. Habis digunting dibuka begini lalu langsung double Air. Ini punya ibu nggak enak. Jadi enak kelihatan. Ya. Jadi ketika ini udah dibuka langsung ditutupin, Bu. Ya. Ini dibuka, ini ditutupin. Ya. Pakai kain apa namanya? Kain batik. Dari batik yang panjang. Ya. Bukan kain sarung ya. Beda kain panjang potongan sama kain sarung. Kalau kain sarung kan ribet makanya ini mayat nih. Bukan hidup. Ya. Nah, ditutup langsung, ya. Bawahnya juga dikasih sayang Sofi duduk. Ya. Ya, ini kan udah ditutup gini, ya. Yang bawahnya juga dikasih caranya gimana? Ini mayatnya diginiin. Jangan asal ditarik tangannya begini, ya. Ayo ada yang megang sebelah sini, ada yang megang sebelah sini gitu kan. Manusia panjang ya. Dipegang begini, kemudian diselipin kainnya di sini. Ini selipin, ya. Udah separoh, ya. Ini diginiin. Tarik sini. Ya. Ini digini-giniin. Ngelul. Ya. Ini diselip-selipin. Ini baru kain bu. Si Dede. Ya. Jadi ini kain apa namanya kain batik yang pertama. Ya. Habis itu kasih lagi kain atasnya. Ya, kasih lagi kain atasnya. Ini kan kain penutup badannya. Nah, kasih lagi kain atasnya. Maaf. Ya, ini contohnya inilah ya. Ini contohnya ya. Kemudian kain begini tutupin. Sekedar nutup. Jadi kan nggak begitu berbentuk. Ya, kalau ini satu kan tipis banget. Ya. Nah, ini dibeginiin. Ya, sekedar nutup begini aja, bawahnya kan udah maaf. Terus kalau ada kerudungan, ya kerudungan dikerudungin, bentukin segitiga cuma sekedar nempel gini doang. Jangan di mayat dibuka rambutnya. Aurat. Iya aurat. Kita jaga nih diri kita menjaga pas saat hidup kita nggak mau terbuka auratnya. Tapi pas meninggal orang kerjanya sembarangan. Sedangkan ruhnya ini mayat masih ada di situ. Dia melihat siapa yang mandi dan dia sedih kalau dimandinya nggak benar. Dan dia sedih ketika dia hidup auratnya dijaga sama dia ketika dia jadi jenazah dibuka-buka.
sedihnya bukan main. Ya, apalagi orang yang dia kenal. Ya, maka ditutupin rambutnya. Ya, asal sekedar aja ya. Nanti ininya juga kalau mau ditutupin pakai kain putih ya. Kerudungannya ya apa? Ini pakai kain putih. Ya, kan ini kemarin saya bilang ininya udah diiketin ya. Pas sudah meninggal kan kulitnya pasti rada buka. Ya, jadi rada diiketin. Nah, ya udah. Allah. Ya. Jadi ininya diiketin ya. Tangannya juga diikat. Ya, tangannya diikat begini, ininya diikat. Kalau ininya dikasih sumpelin kapas ya, takut ada apa-apa gitu, ininya kapas. Kalau memang ininya masih kebuka banget bibirnya, kasihin kapas juga ya. Ini belum mandiin ya, belum mandiin. Udah begini, udah orang layat segala macam kan ditutup ya. Jangan dibuka kecuali yang muhrim, anaknya kah, saudaranya kah, segala macam gitu ya, atau sesama wanita gitu, teman majelisnya gitu ya. Mau lihat silahkan ya dibuka gitu. Jangan juga dibuka kerudungannya segala macam gitu. Kemudian nanti kalau bisa di di bagian kemaluannya kan udah nggak pakai apa-apa tuh ya, cuman kain aja, dikasih pampers atau dikasih kain bawahnya, karena takut suka keluar kotoran. Kapas. Ya. Kayak gini dipotong segini kayak softtek gitu. Iya, itu buat sebelum mandi kan? Apa sesudah? Sesudah mandi. Sesudah lain. Jadi ini sebelumnya. Sebelumnya ketika dia bajunya dibuka, ya. Ketika nanti kalau pas kapanin pastinya kayak ada celana-celana dalaman gitu ya, tapi darinya kapas. Tapi ini ketika mayat sudah meninggal, bajunya dibuka, semuanya dibuka kan pakai cuman ini doang. Nah, kalau bisa anak menyarankan kasih pampers. Kenapa? Karena kan suka keluar kotoran. Kalau nggak dialangin apa-apa, cuman kain doang tembus, nanti bau. Nah, manusia itu suka fitnah. Ih, mayatnya bau lah, ngapa-ngapa ya dia ya. Mayatnya bau, astagfirullah, tempat-tempatnya gitu ya. Lagi takziah ngomongin nih jenazah. Makanya kasih pampers. Biar ketutup, biar baunya kalau ada kotoran keluar nggak kemana-mana. Kemudian bawahnya kan dikasih dipan gitu ya. Ini ditaruh di bawahnya, dikasih bukur tuh lupa ya, bukur, ada kamper gitu ya biar wangi gitu kan. Nah, kemudian sudah waktunya memandikan. Ketika waktunya memandikan, maka jenazahnya yang mandiin adalah yang muhrim ya, keluarganya yang kalau ini mayit perempuan maka yang perempuan ya, semuanya perempuan yang mandiin. Kemudian mulailah dibuka kerudungannya, nggak apa-apa, buka kerudungan ya, dibuka mukanya. Ini kain yang pertama dibuka. Kain ini jangan dibuka, jangan sesekali dibuka. Kain yang ini aja yang dibuka. Terus emang kita yang angkat kan nggak kuat, minta tolong orang laki, saudaranya, bukan tukang bakso. Bang, tolong dong, enggak. Cari keluarganya, saudaranya, kakaknya, adiknya, anaknya, pamannya, yang masih satu darah. Ponakan boleh, ya. Ponakan juga mantu boleh, ya, mantu muhrim, ya. Angkatin. Nah, ketika mereka ngangkat, ya kan ini laki, ya kan gitu. Ketika mereka ngangkat, pas mereka masukin tangan begini, kan ada kain, ya. Makanya gunanya ada kain. Kalau dia nggak ada kain, ya, kalau nggak ada kain di bawahnya, langsung begini. Kepegang dong badannya, dosa dong jadinya. Makanya saya bilang ada kain ngelapisin di sini ya. Jadi terus kan saya bilang tadi disempel-sempelin begini kan gitu. Diambillah kainnya dari bawah sini sama kain-kainnya gitu. Angkat begini sama kain-kainnya, taruh di atas tempat pemandian. Ya. Ketika sudah di atas pemandian kan ada bantalan-bantalan gitu ya. Tarik. Nah, tariknya jangan gini, seret, enggak gitu. Ya. Yang dibuka pertama bagian belakang dulu. Gimana cara bagian belakang? Ininya dimundurin dikit, ininya diangkat sedikit, ini geser ke dalam. Kainnya digeser. Ya, digeser, ini diangkat, kainnya ditarik, set. Nggak boleh gini, seret, dibuka, sakit. Pelan-pelan. Ya,
Dan sebelum memandikan, ya, dari pihak rumah itu keluarga udah siapin buat mandiin, siapin bak mandinya, siapin ini di mana ya mandiinnya yang enak, jangan kelihatan orang, jangan semua orang yang takziah melihat orang yang mandiin, nggak pantes. Di mandi rumah saya kecil Ustazah, kelihatan semuanya, kasih hordeng, pasang pakai apa namanya, spray, pakai spray, pakai tali rafia, pasang. Gimana caranya biar orang nggak lihat kalau lagi saat mandiin, ya. Abis dimandiin tempat kafaninya kalau bisa berbeda kan basah. Jangan di situ-situ juga, susah jadinya. Ya, nah ini pengalaman kan susah. Ya, jadi kalau bisa tuh berbeda tempatnya di mana gitu. Kemudian sebelum nih mayit udah dipastiin duluan airnya jalan apa enggak, pakai selang. Ya kalau bisa pakai selang, ada selang nyambung. Kemudian air yang dari bak pemandian jenazah keluarnya tuh bocor apa enggak tuh dari bak ke ada selangnya nyambung ke kamar mandi atau pembuangan air. Ya kemana, kayak ke taman, kayak ke kamar mandi. Dari bak ke itu bocor apa enggak? Dicek dulu, jangan asal ada nih apa namanya bak datang ya ke rumah udah taruh segala macam, wala dicek, giliran jenazahnya udah ditaruh baru waduh bocor, waduh airnya nggak bisa nih begini nih ya. Jadi sudah dipersiapkan. Kalau kamu memang saya nggak ngerti Ustazah caranya memandikan, kamu menyiapkan barang-barang yang akan dipakai sama jenazah ya, keluarga kamu, saudara kamu ya. Jadi dari yang perkara bak airnya jalan nggak, pembuangannya lancar nggak. Kalau emang bocor iniin dulu karena kan ada kotoran-kotoran nanti. Iya. Kenapa? Kalau ada kotoran kan ditekan kan perutnya kan, nanti kan ada kotoran yang keluar kan. Nah kalau ada kotoran yang keluar, kalau jatuh ke bawah kan najis. Tolong diperhatikan ya. Jadi perkara-perkara kayak gitu tuh ya. Jadi orang kadang suka gampangin aja, ya nggak dicek lagi. Nah kalau bocor ya tambah dulu. Siapin obat dan segala macam gitu, tapi kadang-kadang ya emang ngisi sendiri kadang-kadang. Oh iya belum dicek dulu itunya bocor apa enggak. Iya betul. Jadi ya keluarga palingnya jangan cuma terima beres ya, bantu. Apa yang bisa dibantu ya. Udah aman semua, air bisa nggak bocor, semua aman. Oke, jenazah ditaruh. Udah jenazah ditaruh baru geser angkat. Bawah udah nggak ada apa-apa ya, di sininya udah nggak ada apa-apa. Kemudian di sini, ya, di sini biarin, ya, kan yang satu udah dibuka, yang satu masih ada. Ini biarin, tidak boleh dibuka. Nggak boleh dibuka begini nih, haram. Nggak boleh nih, ya, tutup, ya, siram, ya, mulai disiram. Siram juga jangan nyemprot tanaman begini, disiramnya pelan-pelan, hatta air aja kamu kalau nusuk ke dirinya sakit ya, pelan-pelan airnya jangan terlalu kenceng. Kalau memang air kenceng banget, deras banget, lewatin airnya pakai tangan gini nih, airnya taruhin di tangan kamu ya, taruhin di tangan, jadi airnya ngalirnya dari tangan kita, jadi lembut jatuhnya, sampai segitunya diperhatiin. Ya, diginiin atau langsung ya, pelan-pelan gitu ya. Udah mulai sambilan diusap pelan-pelan gitu ya. Kemudian kalau mau masukin ke badannya ya gimana caranya? Ini aja, tangan aja yang masuk. Tanpa ini dibuka. Pakai perasaan. Ya, tangannya masuk sambil air. Jadi kayak yang mandiin gak cuma satu, ibu mandiin berapa orang? 2 atau 3 ya. Sama anaknya bantuin. Iya benar, nggak bisa kalau kita sendiri, kita yang megangin juga, kita yang ngusapin juga, kita yang mau balik begini nggak bisa. Harus ada yang bantuin, ya. Dia yang megangin gini, misalnya kamu pegangin airnya, saya yang ngusapin sambil megang ini, ya megang kainnya, beginiin, dipegangin terus sampai ke sana semuanya. Belum ke kemaluannya, ya semuanya siram lagi, udah ya. Terus pakaiin sabun misalkan ya, dipakai sabun, mau sabun bayi boleh, mau pakai apa bidara boleh ya, apapun ya, diiniin ya. Kemudian kalau ada dibuka kan auratnya sesama perempuan dari mana sampai mana? Sesama perempuan dari mana sampai mana? Pusar sampai
lutut. Kita nih sesama kita dari pusat sampai. Berarti kalau misalkan di atas pusat, dada sini nggak kebuka, kelihatan, boleh nggak? Boleh, nggak dosa. Walaupun nggak pakai bra, misalkan nggak pakai apapun, nggak dosa. Tapi kan malu. Al haya'u minal iman. Ya. Ini mayat kita bukain dikit, sebatas ini. Karena kan tangannya di sini. Kita mau sabunin, ya. Maka ketika begini, ya, ini nggak ada tangannya sih di Indonesian, ya. Jadi angkatin begini, satu ada yang megangin, ya. Kan ini diginiin, ya. Kaku mah nggak mungkin. Angkat tangannya, ya masa iya dibangun, kamu yang lari. Ketika diangkat kan saya mau nyabunin, ya. Tolong dipegangin dulu ya, disabunin semuanya sambilan dialirin air. Atau disabunin dulu semuanya, diangkat segini. Yang ini diangkat, yang ini diangkat. Ya. Kemudian yang sebelah sininya yang ketutupan tangan juga disabun semuanya, taruh lagi kiri baru ke kanan, ya. Kemudian semuanya ininya semuanya ya, rambutnya kalau mau di sampo dikasih sabunnya sama aja, sabun bayi ya udah diedit juga, sabun juga sampo juga, nggak usah sabunnya samponya Sunsilk, nggak penting nggak penting udah ya, sabunnya Lux, nggak dia pakainya sabun apaan deh yang mahalan, nggak ya udah sabun bayi nggak dia nggak apa-apa, udah sampai ke kaki. Cair tetap enak. Kalau sabun itu batangan cair. Iya, jangan sabun batangan, sabun cair lah ya. Kemudian udah siram ya, dibersihin lagi, diangkat lagi, dibersihin kuku-kukunya dan segala. Nah, mulai ininya juga ditekan-tekan ya. Ya, ini ditutup lagi, ditekan-tekan dikit. Ya. Tekan ya, keluar. Nah, kemudian mau membersihkan kemaluan harus pakai sarung tangan. Gak boleh nih begini nih, langsung megang kemaluannya, dosa. Ya, harus pakai sarung tangan. Ya, nggak boleh langsung menyentuh kemaluan orang, pakai sarung tangan. Dan dia begini aja nih, sekedar masuk dan matanya sambilan dia baca, ya, sambilan baca sholawat, istighfar, ya, sambilan dibersihin. Ada yang ini ya, pakai kapas kan gitu ya, dibersihin pakai kapas. Oh masih, kamu taunya bukan gini diintip, diliatin. Oh masih ada kotorannya, nggak gitu, pakai kapas dikiranya gitu ya. Terus yang nanti yang sebelah pakai kapas dilihat, oh masih kuning, berarti ada kotoran, bersihin lagi. Bagian belakangnya gimana Ustazah? Dimiringin, ayo miringin semuanya, miringin, dimiringin, siram, ya sabunin gitu, siram lagi. Sebelah sini miring lagi, gitu, ya. Kemudian udah sama kemaluannya ya pakai. Terus udah sekali mau ganti lagi ya ganti, dibuang sarung tangannya, ganti lagi yang baru ya. Kalau udah selesai, udah bersih, udah semuanya ya. Ibu kalau ada mau nambahin silakan Bu. Ya, jadi kurang lebih kayak gitu. Jadi ditekan-tekan perutnya, kemudian dibersihin ya sampai benar-benar kapasnya putih, sampai nggak kotor lagi ya. Harus sabar, kalau emang banyak kotorannya ya sabar. Dan pemandi mayit nggak boleh banyak ngomong atau nggak boleh buka aibnya orang. Ya, jadi ya udah. Tadi gua bisa kayak dia. Ya Allah, ternyata di mayit yang nggak boleh, udah diam aja. Ya, harus diam, nggak boleh ngomong macam-macam. Ya, ntar kalau kita gimana kita nggak tahu. Wangi enggak, berbau apakah, ngeluarin apakah, kita kan udah tahu ya. Kemudian udah bersih semuanya, terus disiramin lagi, dibilasin lagi, udah rapi, udah keberapa kali. Kemudian kuku-kukunya juga ya, kuku-kukunya dibersihin, gigi-gigi ya pakai cotton bud satu-satu tuh dibersihin gitu ya kalau kukunya panjang ya. Kemudian giginya, telinganya ya, hidungnya, benar, semua jari kaki, betul ya, jari tangan, semuanya deh ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki semuanya harus bersih ya. Ketika udah dibersihin, udah semua ya, singkat ceritanya, kemudian nanti diwuduin ya. Udah dimandiin dengan niat ya, nawaitul ghusla lirafil hadasil akbari fulan bin fulan lillahi ta'ala. Kemudian diwuduin kayak biasa, kumur-kumur, dimasukin mulutnya, airnya dimasukin, dimiringin ya, walaupun pastinya ada yang kemasuk airnya. Emang bisa gitu? Enggak, ya. Jadi kalau dimasukin ke mulut gini,
kamu miringin, disebur gitu ya laporannya. Miringin nanti ada yang keluar sedikit. Yang masuk pasti ada, ya udah nggak apa-apa. Yang penting kita niat kumur. Habis itu hidung. Dan masukin hidungnya dibasuhin muka, niatin tangan, diangkat tangannya, dibasuh tangan kanan, diangkat tangan kiri, basuh tangan kiri, rambut, telinga, kaki. Udah semua sempurna, mau pakai air zam-zam boleh, mau pakai air bunga 7 rupa, boleh segala macam air kembang boleh, apapun boleh gitu ya. Kemudian kalau ada saudara yang mau mandi, ini mau mandi dalam keadaan tertutup. Ya, keadaan kayak gini, nggak boleh kebuka. Ya. Nah, maaf, tadi kalau misalkan kadang kalau begini ada yang kurang-kurang gitu ya keingetan. Kalau udah segala macam kotorannya udah keluar, pas mau diwuduin ini ganti kainnya. Kainnya digantikan, tadi ada najisnya. Ya kan gitu. Ini kan mau dibilas aja udah bilas sudah bersih, kainnya ganti. Cara ganti kain ya. Ini dibuka, ini tutup. Set. Gitu. Ya. Nah, ini udah najis. Emang basah dari awal udah basah. Najis. Ya, ini kain yang bersih. Ya, udah biasa diwuduin lagi, di apa segala macam pakai air kembang segala macam. Ini kain yang bersih, ya. Udah selesai pakai kain bersih, udah semuanya, ya. Maka udah kelar nih ceritanya mandiinnya. Apalagi Bu, ada yang kurang nggak saya? Apalagi? Ya, udah selesai nih mandiin. Maka kalau punya handuk panjang, maka siapkan untuk selesai mandi. Ini udah kan ini basah nih, udah dibasahin juga, udah bersih, udah sempurna, ya. Ganti lagi pakai handuk panjang, set, tuker. Handuknya kalau bisa lebar dan panjang. Serat, dimasukin ke dalam-dalam. Oke, udah. Palanya juga, ya kasihin handuk kecil, ya gitu. Ya, kemudian panggil lagi anak laki untuk angkat, ya. Mantunya semuanya angkat lagi untuk ke tempat kafan udah rapi dibuka. Jenazah kemudian sabar, kafan belum rapi, belum dibuka, belum ini. Oke Bu, silakan Bu, ada kafannya. Ini dia ya. Ini kafan ya. Ini lagi mandiin, kafan tuh udah rapi juga, udah standby. Jadi ini kelar, diangkat langsung ke atas kafan. Jangan ini udah kelar, kafan belum rapi. Sabar atu-atu, nggak bisa. Mau dimandi, mau disolatin adzan isya, mau dikuburin adzan isya, kan mau duhur kalau nggak asar, misalkan kan gitu, ya. Oke. Ini ceritanya ketutup. Pakai anduk di bawah dikasih lagi ya Ustazah ya. Apa? Itu kan pakai anduk panjang, tapi di bawah harus dikasih lagi. Ya, kalau emang handuknya lebar dan panjang, giniin aja. Giniin, diselipin ke bawahnya. Ya benar, jangan dipegang lagi gitu. Terus, kafan untuk wanita ya 2 kain kafan. Ya Allah, dilangkain nggak apa-apa deh Pak. Enggak usah jadi datangin dah. Lagi saja kalau dilangkain. Iya, dilangkain gitu. Ceritanya ini 2. Iya. 1, 2. Ya, di alam-alam ceritanya. Iya. Kemudian ini saja tuh kayak gitu. ada ininya nggak? Baju-bajuannya nggak ada ya? Ada itu doang segini. Nah, ini ceritanya habis kain kafan 2. Di atas kain kafan itu ada apa dulu ya? Celana ya. Baju. Iya. Ada baju. Di bajunya modelnya begini. Cuman ininya dibolongin. Ini dibolongin. Asal gini masuk, jeblok. Masuk blok gitu. Kayak orang-orangan sawah. Tahu? Ibu harus dikasih contoh biar Gunting aja ya. saja. Gunting. Ya deh, boleh deh. Iya. Ini nggak apa-apa. Ya enggak apa-apa. Orang-orang sawah kan begitu bajunya. Iya. Nah, iya. Kok masukin kepala ya? Kan muat kalian tepalnya gede banget. Payung. Bu Sinta bawa botol sini Bu Sinta. Botol susu.
Enggak, botol Gus Sinta botol. Enggak cukup. Kayak gini ya. Dan ini ditaruhnya yang belakang kalau nggak kelihatan boleh dirian. Ini ditaruhnya dibuka, Bu. Jangan ditutup. Dibuka. Dibuka. Belakang dirian nggak apa-apa. Diri. Di bawahnya kain. Ini baju. Atasnya kerudung. Kerudungannya modelnya yang gitu. Ya kerudungan kayak bergo yang masuk begini, tapi dibuka begini dulu. Kayak begini, dibuka dulu. Ya, ini di atas kerudung. Di bawah kain. Ini kain. Nih jilbab nih ntar gitu kan, ini karena begitu tuh ya, nih ntar gitu. Nah ini bolong juga ya, palanya bolong. Ini kain. Nah di atas kain ada cawut-cawutan buat celana dalam, pakai kapas, ya. Ya dikit aja lah. Ya. Ini di atas kainnya. Ya, sama baju ini udah disiapin. Ya. Oh, sebelumnya di bawah ini ada tikar. Ya, tikar, kafan 2, tali, tikar, kafan. Di kafan juga ada tali. Kafan lagi, tali. Paham? Jadi kan kalau kafan mau diginiin kan udah ada talinya bawahnya. Jadi ini udah simpel. Jangan benar pindahin lagi boneka emangnya. Ya ini jenazah nih. Ya jadi udah dibuat rapi. Udah ini. Ya. Kemudian ini cawetannya. Kemudian udah selesai. Ya apa Ibu? Itu taruh udah jenazah. Ya udah. Ya. Nggak bisa nih, nggak muat ininya. Iya gitu. Ini jenazahnya. Iya. Beranak enggak? Ya. Taruh sini dia, set. Ya. Ini cawetnya. Ya. Kemudian ini diginiin, ditutupin. Ya kayak pakai pempes. Kemudian kainnya ditutup. Pakai tali kan, Bu? Iya. Ada tali. Ada talinya. Ya, diikat. Terus ini dikapanin dah gitu dah. Ini lupa, habis diginiin, badannya dikasih kapas. Ini kan dicawet. Ini kaki badan kasih apa? Nutupinnya, kapas semuanya. Iya. Enggak apa-apa, Bu, ini buka aja dulu. Ini kapasnya segede-gede gini ya, Bu? Iya, Ya. Kapas mayit beda sama kapas bayi. Jadi ini kapas. Iya tuh gitu tuh, Bu. Ini diukur ya, seukuran kaki-kaki kita. Iya, Gini, potong satu. Iya. Kadang panjang-panjang juga nggak apa-apa. Iya, Ya segini-segini nih. Ya. Jadi ini nutupin badan semua. Iya, jadi tinggal begitu aja tuh, tinggal begini nih. Ya, kan kalau udah begini tinggal dirapet-rapetin. Ya, batas. Nah, kapas semua. Iya. Ya. Jadi ini semuanya pakai belakang nggak usah pakai kapas. Udah ada ini baju. Taruh aja ya kapasnya di atas kafannya, di atas baju berarti. Ya. Di atas bajunya ada kafannya, kemudian atasnya ditutupin kafan. Udah ada kapas. Pakai kapas semuanya. Ini udah rapi, udah ketutup semuanya nih. Ini badannya. Ini tinggal mukanya doang, pakein baju. Kemudian digini-giniin. Ya. Udah diselip-selipin semuanya rapi sampai ke bawah, sampai ke kainnya udah semua. Tinggal kerudung ya. Habis itu pakein deh tuh kerudungannya, masukin juga nih, set. Ya. Ini bisa kayak gini. Pakein dah tuh kerudungannya ceritanya. Tuh. Tinggal gini nih, Bu. Ceritain. Nah, gitu. Tuh. Nah, bagus kan nih botol kayak orang. Kayak bayi. Ya, udah begitu. Ya. Ini kafan belum ya? Ini baru sih. Baru kafan sama si kerudung. Ya. Kemudian bolehlah mulai ambil kain kafan satu, kain kafan satu, mulai diginiin, ya, diikat di bagian kaki satu, di mana namanya nih? Sini, ya, di mana namanya nih? Mata kaki satu, kemudian ditutup satu, di pinggang, ya pinggang atau perut satu, kemudian nanti di sini badan ya. Hanya sini satu, sini. Sini. Iya benar. Iya.
Satu. Ini kan satu ya? Iya. 1, 2, 3, 4, 5. Iya, 5. Ya, 5. Udah diikat kepalanya belakangan. Ya, kan orang masih mau lihat gitu ya. Kasihin lah apa sih namanya, Bu? Kapur baru, samping-sampingnya. Iya. Kasihin, aduh saya lupa namanya. Itu apa Kayu namanya? cendana Iya, boleh. cendana, iya, Heeh. ada orang Kayu beli. cendana biar wangi. Iya, ini kagak ada nggak bawa. Ya nggak apa-apa. Ya kayu cendana, kapur baru segala macam, kemudian di samrin, diituin terus diikat kaki, ini pinggang, perut, ya, udah dada semuanya udah sampai sini. Ininya kebuka, biarin. Kan ada kerudungan. Satu lagi. Kapan satu lah? Satu lagi, ya. Diiketin juga ininya sama sini. Udah, ya. Antinya dibukain nggak itu? Udah dibuka dari sejak dia meninggal. Jangan baru mandiin atau baru mukafanin. Dia meninggal, udah meninggal, buka cincin, buka anting, buka segala macam. Gigi emas. Gigi palsu, buka. Gigi emas. Kalau giginya emas dan banyak semuanya, dan tapi kalau nyakitin dia, kalau gigi emas yang kayak palsu gitu nggak apa-apa, tapi kalau gigi emasnya palsu Nempel. nggak bisa. Kalau ini dari anak saya juga misalnya ada copot itu aja gitu. Soalnya kalau keras daripada nyiksa dia. Iya. Ya, Nggak usah, daripada biarin. biarin aja. Tapi kalau perhiasan copot, apapun itu copot. Iya. Gigi palsu copot. Keluarganya tuh. Apa cuma set gitu. Makanya kalau gigi palsu jangan pas tubuh dimandiin. Pas meninggal, set meninggal. Bahkan dia udah sekarat, lepas. Ya udah sekarat ya lagi saja. Baru dia tinggal pasang kalau udah sehat. Kenapa? Ini apa gua dicopotin aja? Iya, jadi dilepas. Enggak, semuanya. dibedakin Ya, doang, apa-apa bedak pun doang. dilepas. Udah rapi, tinggal muka ya, mau dibedakin boleh, bedak dikit-dikit, tipis-tipis, kasih sih sifat mata minyak wangi ya, minyak wangi dikit-dikit nggak apa-apa. Ya dikasih minyak wangi segala, nggak yang eyeshadow, eyeliner, enggak, lipstick, nggak kayak gitu, ya. Nah, udah rapi. Tambalan gimana? Apa? Gigit tambalan. Nggak apa-apa, masih mau digor. Apa tambah susah. Apa gigi tete tambahan yang udah semua. Ada yang mau ngelihat, yang belum kan udah rapi nih. Keluarganya silahkan yang mau lihat. Keluarga yang muhrim. Ini kan kadang kalau orang begitu saja. Nyium dulu gitu. Iya, ya. Mau nyium boleh tapi yang muhrim. Bahkan suaminya kalau bisa, kalau mau nyium, habis lagi nih kayaknya. Tisu Bu, maaf tisu. Ini botol ceritanya, anaknya kecil. Ya. Ini kalau suaminya, ini istrinya misalkan suaminya mau nyium, mukanya tutupin. Set, cium. Gak batal. Ya, karena dia udah rapi nih, udah mandi, udah wudhu, menghadap Allah. Ya. Kalau mau nyium, mau apa segala macam, mau meluk, nyium segala macam, kalau bisa sebelum mandi. Jangan udah mandi. Pun kalau udah mandi ditutupin. Kalau anak, mantu, ponakan, kakak, adik nggak apa-apa. Ya. Dan kalau orang lain nggak usah, nggak penting. Ya. Kalau sekedar mau lihat dong mau ngapain? Ya kalau emang mau lihat ya udah lihat, tapi jangan lihat sampai yang gimana, apalagi laki-laki. Ya kalau sesama perempuan nggak apa-apa. Ya. Udah kemudian udah selesai, udah nggak ada yang lihat lagi. Udah kemudian mulai mukanya ditutup. Ya. Kain kafan yang tadi yang pertama ya, tutup, ikat pocong ya. Kemudian satu lagi diikat lagi. Udah rapi nih, udah berbentuk kafan semua, pocong udah semuanya udah keikat, udah rapi. Kemudian yang terakhir baru tikar. Ya baru tikar, terus ada tali. Udah rapi, udah semua siap, panggil anak laki untuk ngangkat ke keranda. Ya, ngangkat ke keranda untuk dibawa. Ya, taruh di depan. Siapa yang mau sholatin, mau segala macam, ya, kayak gitu. Jelas? Ini kalau kafannya perempuan 2, kalau kafannya laki 3 lah. Lapis tanpa baju, tanpa kain, tanpa kerudung. Hanya pakai kapas.
ya cawut-cawutan gitu ya, pakai kapas. Juga pakai sorban juga sih orang laki juga kayaknya. Pakai. Ada Ada. yang pakai sorban boleh, nggak pun nggak apa-apa. Maksud sorban pakai ginian juga tapi Kafan tapi dibikinin ya. Ya jadi Allah ya. Jadi kain kafannya kalau laki berapa? 3 lapis. Kalau perempuan berapa kain kafannya? 2 tambah baju tambah kain tambah kerudung. Jadi totalnya berapa? 5. Paham? Kemudian tikar, kemudian siap dibawa. Jelas? Ada yang mau tanyain? Ya, tutup deh. saja. Oh iya botol tuh Pak. Iya buat masih dikuburin. Ada lagi yang mau tanyain? Saja kalau misalnya orang tua kita baru meninggal, terus kita kan pasti nangis, kita nggak apa-apa kan di awalan doang. Ya nangis, gak apa-apa tuh, biar manusia. Saya paling sebel kalau ikhlasin gak pernah ngerasain, ntar ngerasain. Enggak, yang nggak boleh itu dia sampai berlebihan. Kenapa saya meninggal? Kenapa dia begini? Sampai merintih yang begitu itu yang nggak boleh. Tapi kalau yang namanya sekedar ditinggalin dan kita menangis ya nggak apa-apa, ya. Nah yang nggak boleh itu lebih menangisnya sampai lebih berhari-hari, sampai berminggu-minggu, sampai sebulanan. Nah itu nggak boleh. Ya kamu harus ikhlasin, tandanya kamu nggak ikhlas. Tapi kalau masih 40 hari masih nangis ya wajar, ya. Jelas. Boleh. Saja kalau lagi boleh takziah. Lagi head boleh nggak takziah? Boleh. Lagi head boleh nggak takziah? Boleh, nggak apa-apa. Tapi nggak boleh baca yasin. Ya, nggak boleh baca yasin. Makanya sohibul bed kalau ada yang meninggal di rumah siapin kacang Kedelai. kacang tanah. Jangan digoreng, kalau digoreng digoreng sama dia. Ya kacang tanah yang belum digoreng. Jangan kacang hijau kecil susah. Kacang tanah maksudnya apa? Kalau yang head dia bisa sholawat, bisa istighfar, kasih hadiahnya buat si mayit. Kalau yang nggak head, bacain Quran juz-juzan, bacain yasin. Jangan datang takziah ke rumah orang ngomongin orang. Dia gini jenazahnya nih, astagfirullah bau tahu. Dia pernah ngalamin ngapain ya? Keluarganya begini. Kamu takziah tuh ngomongin orang. Kotorannya kenapa? Oh iya. Kalau emang nggak kelar-kelar ya sudah. Sebisanya kalau emang pendarahan terus-menerus itu keluarnya ya udah. Ambil aja saja. Iya, langsung aja. Iya pakai kapas. Oh tetap diwuduin nggak apa-apa. Ambil pakai kapas biar nggak keluar lagi. Iya, kalau memang nggak keluar terus. Itu jarang tapi ada. Ya, harus tahu kalau misalnya lagi kayak gitu gimana nih gitu ya. Tetap terus nggak nungguin sampai kapan ini nggak kelar-kelar gitu ya udah nggak apa-apa disudahkan. Ziarah kalau mens boleh, ziarah ke dalam masjid nggak boleh. Tapi kalau ziarah sekedar di makam, kuburan bukan di dalam masjid nggak apa-apa. Tapi kamu tidak boleh baca yasin. Bacanya tahlil boleh, tahlil boleh. Kenapa boleh yasin? Kan yasin Quran. Boleh ziarah boleh kok. Ya. Cuman kamu baca Fatihah, kirim Fatihah buat si fulan gak nyampe. Karena lagi head. Tapi kalau baca tahlil, baca segala macam nyampe pahalanya. Fatihahnya doang yang gak nyampe. Diganti dengan subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah Allahu akbar. Ya. Jelas nggak Bu? Nih sini saya baca dulu cara mengkafani mayat. Sedikitnya mengkafani mayat yaitu pakaian satu yang sudah mencukupi. Bu, kalau orang nggak punya, ya orang nggak punya satu kain kafan cukup. Sama kapas kah? Kapas. Tapi kalau dia punya, ya maka sempurnanya bagi orang laki-laki 3 lapis kain. Bagi perempuan 1 baju, 1 kerudung, 1 sarung dan 2 lapis kain. Ya jadi 5. Ya. Maaf belum siap dibawa kubur, habis dimasukin ke keranda mau disolat. Insyaallah pertemuan yang akan datang. Ya, siap untuk disolatin. Jelas nggak ada yang mau tanya nggak? Bu ada yang kurang nggak Bu? Apa lagi? Itu saja kalau nyiram-nyiram bisa pakai daun dada, nggak pakai itu. Nggak apa-apa nyiram-nyiram mah bebas. Awal apa bisa kita? Kalau bisa sih di akhir-akhir ya, kalau wangi-wangian gitu di akhir. Terus airnya, kalau
jangan Iya, kalau jadi pati-pati. hijau di tengah atau di awal. Itu gunanya untuk apa? Ya kan ngilangin bau dah. Kalau di akhir tuh udah selesai diuji gitu. Oh jangan, kalau di nggak apa-apa, mau di awal juga nggak apa-apa. Ya jangan. Ya, kalau cuma sekedar air bunga, air zam-zam, air wangi-wangian nggak apa-apa di akhir-akhir. Dan ya udah kalau terlanjur nggak apa-apa. Dan memandikan mayit harus pakai air yang dingin. Nggak boleh pakai air hangat. Jadi nggak demam, air dingin. Jadi kita kasih air hangat nggak bisa, mayitnya cepet mati, cepet rusak. Ya, jadi pakai air yang dingin, bukan dingin batu es ya. Dingin sekedar air kamar mandi gitu juga ya cukup lah, gitu. Kalau di kamar mandinya besar, boleh ya di kamar mandi aja gitu? Boleh kalau kamar mandinya besar, acuy, langsung masuk kamar mandi. Enak, baknya muat buat si mayat, muat ya Allah, bismillah. Ahsan di kamar mandi ada pintunya. Di kamarnya udah siapin buat kafan, jadi rapi. Ya najis nggak turun. Tapi kalau emang kamar mandinya baknya nggak muat, bak mayat kan panjang, gede, nggak masuk kamar mandi saya bisa komplit gitu misalkan. Ya udah mau nggak mau di ruang tengah atau di ruang mana, tapi pastikan karena nanti takutnya gitu. Ya, dan udah siap kafan di tempat yang lain. Ini misalkan ruangannya segini, ya Allah, Dia ada saya tempat kecil khusus segini sendiri, doang. ada tempat khusus Oke, segini dibagi. Ya, segini yang sebelah sini dikasihin hordeng, dikasihin spray, pakein tali. Ya sebelah sini buat mandi, yang mana dekat sama air. Ya, kemudian sebelah sini udah siap buat kafan. Ya, di kafan juga jangan semua orang lihat, ditutupin juga, pakein lagi spray gitu. Orang melihatnya mau udah rapi aja, jangan orang semuanya fudul mau lihat, mandiin mau lihat, kafanin mau lihat, ngapain? Ya, jelas. Ada lagi yang mau tanyakan? Oke, tinggal nanti kita insya Allah pembahasan soal jenazah dan menguburkan jenazah. Nama membongkar kuburan. Ada yang mau tanyakan? Ya, silakan. Bagus. Sambilan mandiin mau baca Ar-Rahman boleh, Al-Muluk boleh, apa aja Quran. Kayak yang di depan di sono lagi dimandiin mayitnya, ayo kita baca sama-sama, enggak apa-apa. Nggak boleh sama yang mandiin, katanya itu ada kotoran gitu. Jangan Maksudnya kamu bacanya pas saat apa? dia dimandiin nih, nasinya di sampingnya tapi di Agak jauh lagi biasanya. Oh nggak apa-apa, sekedar bacain dong, nggak apa-apa. Kamu bacanya bukan di kamar mandi, yang nggak boleh kamu bacanya di dalam kamar mandi. Tapi kalau cuma sekedar di situnya sih nggak apa-apa, boleh. Iya, dibacain Quran. Benar, diringanin, jadi nggak terlalu berat sampai susahnya. Oke, jelas? Ada yang mau tanyakan lagi? Oke, kita cukupkan. Wallahu a'lam. Al-Fatihah dulu langsung sampai Nabi bisa dilaksanakan Al-Fatihah. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna Ini dia ada. Asrafna ala za asrafna fatun alaina tauba taksili kulli hawla وسلم الأمراض وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الختان وكل ذي محبة أو هيرة والمسلمين أجمعين فضلا وجودا من نال باكتساب منا بالمصطفى الرسول نقضى بكل صلى وسلم ربي عليه عدل ربي وآله وصحبه إدادة الشسوبي والحمد لله بالبدر الحمد لله terandai mahmudana saya alhamdulillah alamin subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Minggu depan datang aja Bu. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.